Pagi baru saja menyibakkan tirainya ketika aku sudah lebih dulu beranjak dari kasur. Embun masih menempel di ujung-ujung daun jambu di halaman. Tapi aku sudah menyiram wajah dengan air sumur yang dinginnya serupa serpihan kaca. Hari ini bukan pagi yang biasa. Hari ini aku harus berangkat ke Jakarta, kota yang dari jauh selalu tampak seperti pusaran takdir, tempat orang datang dengan hati berdebar, untuk kemudian diaduk oleh arus yang lebih besar dari dirinya sendiri. Saatnya aku harus kembali mengikuti pendulum arah hembus angin, untuk pergi mengadu nasib setelah sebentar menepi, pulang kampung untuk menengok nenekku, sekalian bertemu teman-teman masa kecilku. Aku sibuk berkemas. Tas punggung yang tidak seberapa besar itu kupaksa menampung pakaian dan buku-buku catatan, seakan-akan di dalamnya hendak kuselipkan juga masa depan yang belum kukenal. Di sudut meja, ponselku tergeletak dengan kabel charger yang masih menempel. Aku menunggu baterainya penuh, sebab di perjalanan panjang, barangkali ia akan menjadi satu-satunya penghibur kala kesepian datang. Sementara itu, nenekku di dapur sudah menyiapkan timbel, sebungkus nasi dalam balutan daun pisang yang akan kubawa buat nanti di perjalanan untuk sekalian nanti di tujuan begitu tiba langsung lapar. Aromanya menenangkan, serupa doa yang dilipat dalam lipatan daun hijau itu. "Bawa ini buat di jalan, nak. Jangan lupa makan," katanya lirih. Aku hanya mengangguk, menahan perasaan yang tiba-tiba hangat. Seringkali kita lupa, cinta terbesar justru hadir lewat hal-hal paling sederhana. Setelah selesai sarapan dan meneguk sisa teh hangat, aku berpamitan pada kerabat. Pamanku, dengan motor tuanya yang berisik, mengantarkanku menuju terminal Cibantar. Jalan menuju terminal terasa seperti jalur menuju gerbang lain kehidupanku. Sunyi, tapi penuh tanda tanya. Di terminal, bus sudah terparkir dengan tenang. Mesinnya padam, seolah ikut beristirahat sebelum menelan jarak ratusan kilometer. Tanda masih lama sebelum bus itu berangkat, pikirku. Maka daripada duduk diam dalam kebosanan, aku memilih menyeberang ke deretan rumah di bantaran terminal. Ku dengar seorang kawan lama baru saja pulang dari Yogyakarta, mumpung ada kesempatan bertemu. Kebetulan rumahnya berada di deretan rumah-rumah yang mengisi bantaran terminal. Tinggal menyeberangi jalan maka sampailah di rumahnya. Langkahku terasa ringan ketika menuju rumahnya. Aku disambut ramah lalu dipersilakan masuk. Kawan itu yang sejak kecil selalu kukenal apa adanya, sedang bersiap-siap. Ia sedang sisiran untuk siap berangkat. Ia mengajakku singgah sebentar ke rumah seorang teman kami yang lain, teman lama yang sejak dulu kami panggil Elis. Nama lengkapnya Elisa Marlina, yang katanya juga sedang pulang dan sekarang berada di rumahnya. Sampailah di tujuan, tuan rumah pun menyambut riang kedatangan kami. Menengok rumah keluarga Elis masih sama seperti yang kuingat. Halamannya teduh, pintunya dicat biru pucat. Ketika kami datang, Elis menyambut dengan wajah riang, seolah waktu tidak pernah benar-benar mencuri jarak di antara kami. Kawan lama pun memberi prakata kangen kami. "Lama sekali kita nggak ketemu," katanya sambil tersenyum, matanya bening, seperti ingin menagih cerita yang dulu belum sempat tuntas. Aku ikut tersenyum. Iya, rasanya seperti kembali ke masa kecil. Sejenak kami mencari-cari tali temali persambungan masa-masa kecil kami dulu yang patut dikenang. Sampai tiba kami saling memperkenalkan sibuk sekarang. Namun kawan lama mau ada keperluan. Kawan yang menemaniku tadi buru-buru pamit karena ada urusan lain. Tadinya aku pun hendak sama-sama pamit. Aku berniat ikut pergi, sebab sifat pemaluku selalu membuatku sungkan bertamu seorang diri ke rumah teman perempuan. Mana mau aku sendirian bertamu karena aku pemalu. Sejak awal kalau tidak ditemani, pasti aku tidak akan berani berkunjung ke teman perempuan ini. Tapi ada sesuatu yang menahanku, seakan tubuhku menolak bangkit. Tubuhku serasa terpaku untuk hendak sama-sama pamit mengikuti kawan lama berlenggang pulang. Karena ada kangen yang belum selesai, ada pertanyaan yang sejak lama tak pernah sempat kutanyakan. Kami kembali berbincang tentang sekolah, tentang masa lalu yang diam-diam masih menggantung di hati. Dengannya berbicara seperti ada kangen yang harus tuntas. Kangen yang harus terbayar lunas dari cerita lama yang terjalin sejak masa kanak yang tak sempat kutanyakan sekali lagi. Waktu kemudian berjalan tanpa terasa. 1 jam, 2 jam, hingga tiba-tiba jam sudah menunjuk pukul 1 siang.
Kami terus berbicara, saling bertukar kisah. Ada tawa, ada hening, ada getar yang seperti berusaha menyelinap dari masa lalu menuju masa kini. Tadinya kupikir sejam cukup untuk bertukar kabar dan sebentar saling berbagi cerita dari waktu yang sudah sama-sama kami lewati. Tadinya mau anjang silaturahim barang sebentar. Namun ternyata dari jam 8 sampai jam 1 siang seperti tak habis kami bertukar cerita